Saya siang ini berusaha mendapatkan calon investor sebanyak-banyaknya. Nama kelompok saya namanya Bagas Ibu. Latar belakang kami dari sebagian ini dari karyawan yang terdampak COVID, jadi berusaha menciptakan peluang kerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan setelah terdampak COVID. Kemudian konsep bisnis kami yang pertama menambah pendapatan keluarga. Kemudian nama produknya Bake and Bakery Bagas, karena ini masih virtual ya, jadi ambil aja nama kelompoknya. Kemudian keunggulan dan keunikan, kami akan menghasilkan sebuah cake gitu dengan bahan premium, dengan harga bersaing, dan dengan segmen pemasaran menengah ke atas. Susunan organisasinya, virtual company-nya saya sebagai manajer, saya Ika Aryani. Kemudian manajer produksi ada Ibu Endah dan Ibu Mugi yang di tengah. Kemudian accounting-nya background-nya sebelum dia kerja sebelumnya yaitu Ibu Lili. Kemudian marketingnya Mas Agung karena masih muda sendiri. Masih lincah. Ya. Analisa pemasarannya, gambaran umum pasar, segmen menengah ke atas. Wilayah pemasarannya, kami akan mencoba sistem konsinyasi dengan beberapa minimarket yang ada di DIY, seperti yang sudah kemarin disampaikan narasumber, mencoba menerapkan pelajaran yang kemarin kami terima. Kemudian investasinya 5 juta dengan asumsi kami masing-masing menanam saham sebesar 1 juta rupiah. Kemudian analisa SWOT-nya, kekuatannya menjual produk yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan segmentasi kalangan menengah. Produk beraneka rasa dan jenis, bahannya mudah didapat. Kemudian kelemahannya mudah ditiru dan tidak tahan lama. Untuk peluangnya tidak banyak bakery yang bermain di pasar segmen menengah ke atas. Keuntungan mencapai 30%. Ancamannya muncul kompetitor baru yang bersaing dengan harga yang sangat kompetitif. Kemudian harga bahan yang bersifat fluktuatif. Kemudian untuk periode tertentu seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru ada beberapa bahan baku yang sering tidak tersedia di pasaran. Kemudian untuk analisanya, kita total investasi 5 juta. Kemudian penerimaan rata-rata per bulan dalam sebulan itu kita ambil yang terendah dulu. Untuk bolu keju kita bisa menjual 10 buah, nastar 20 toples, kemudian kastengel 20 toples dengan total penerimaan 4.050.000 1 bulan. Jadi kita ngambilnya segmen di terendah dulu, perhitungan yang paling rendah minimal. Kemudian ada biaya operasional, itu terdiri dari kayak tepung, gula dan sejenisnya, itu menghabiskan 1.040.000. Kemudian biaya tetap itu penyusutan peralatan, gaji karyawan, listrik dan air, gas. Untuk variabel tetap kami berusaha untuk sesuai dengan pemerintah yang pembayaran gajinya 6 hari kerja 2 karyawan, jadi kita hitungnya per harinya UMR ya kan 1.905.000 dibagi 25 hari ketemu berapa, terus dihitung 2 kali karyawan, jadi jumlahnya itu 1.066.800. Berusaha sangat menghargai sumber daya manusia. Jadi nanti dapat karyawan yang benar-benar profesional di bidangnya, walaupun karena keadaannya masih
perusahaan yang baru memulai, jadi dalam 1 bulan mereka cuma 6 hari kerja aja sih. Kemudian grand totalnya itu ada 2.500.000. Kemudian investasinya kan 5 juta ya, jadi nanti payback period itu mencapai 3,2 bulan. Saya hitung sih cepat karena ini mereka nggak tiap hari kerja ya, hanya 6 hari. Kalau Bapak Ibu tadi kan hitungnya harian. Kalau kita jadi 1 bulan itu mereka hanya kerja 6 hari, tapi BEP-nya bisa 3,2. Salesnya berapa tadi Pak? Salesnya penjualannya hitungannya per bulan Bu. Jadi 4.050.000 itu terdiri dari hanya 10 buah bolu, 10 buah bolu, 20 toples nastar, dan 20 toples kastengel. Berapa bisa dapat yang segini angkanya? 4.050.000 karena jualnya memang mahal karena segmennya premium. Iya. gaji karyawan tadi berapa? Gaji karyawan itu kita ngitungnya per UMR Mbak. Jadi ini UMRD Sleman 1.066.800 itu untuk 6 hari kerja 2 harian. Untuk 2 karyawan itu 1.066.000 per orang. Enggak, 2 orang. Hitungnya kan UMRD-nya 1.905.000 dibagi 25 hari ketemu berapa per hari? Kalikan 2. Kita coba nggak fair aja kan sesuai dengan anjuran pemerintah, tapi nggak dan kemampuan kita cuma nggak bayar full selama 1 bulan. Kecuali usahanya udah maju. Nah begitulah virtual company kami dari Bagas FFT. Semoga pertanyaannya bisa kami jawab. Terima kasih. Yang segmen menengah ke atas itu seperti apa? Ya mereka punya daya beli yang tinggi tuh. Jadi nggak harus segmen ke atas karena kayak bolu aja harganya kita jual 65.000 per loyang. Nastar kita jual 80.000 per toples. Kastengel kita jual 90. Kayaknya kita ngasihnya empuk. Modalnya itu berapa? Modalnya 5 juta. Jadi segmen menengah ke atas ya yang mampu beli itu berarti mereka udah segmennya menengah ke atas. Kita nggak terus langsung membidik pasaran ini, jadi kita hitungnya daya belinya aja. Daya belinya memang mereka terjangkau keuangannya untuk beli di harga tersebut. Kan sudah dibentuk tim, jadi mungkin dari marketingnya Mas Agung, tapi kita semuanya akan berusaha menjadi masuk orang sales. Kalau kemarin saya lihat di TV itu biasa orang-orang yang maksudnya yang menengah ke atas itu karena kondisi corona ini kan semakin tinggi ya. Itu ketika ada penawaran cenderung bikin makanan sendiri atau masak di rumah. Kemudian strategi yang akan dilakukan apa biar nanti yang premium ini terjual gitu. Kita akan nitip seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokus pada sistem konsinyasi dulu Bu. Jadi kita akan titipin ke minimarket seperti kayak yang disampaikan kemarin Indomaret kayak gitu. Oh iya. Itu baru wacana karena namanya ini juga virtual company kan. Cuman untuk strategi bisnisnya seperti itu. Siapa yang mau membeli produk dengan premium itu ya berarti dia udah menengah ke atas. Menengah ke bawah seperti yang Ibu katakan tadi, mereka mesti akan beli bikin sendiri atau gimana. Itu aja. Mungkin ada teman saya mau nambahin. Salesnya mau nambahin. Baik, ini manajer produksinya yang manajer menguasai. Ya saya suka jual. Nanti ditandain sama salesnya. Nggak usah. Oh nggak bisa. Salesnya lebih. Ya,
menurut pengalaman ternyata jadi kalau orang yang punya daya beli bagus itu tidak terpengaruh pandemi. Uangnya itu kok ya ada terus. Jadi kemarin terakhir itu ada pesanan seumpama satu orang itu bisa menghabiskan uang 3 juta untuk sekali pesan begitu. Jadi alhamdulillah kalau orang yang memang menengah ke atas itu tidak terkena pandemi ternyata. Itu fakta loh ini. Berapapun dibeli. Ini kan saya pura-puranya investor. Oke, itu investor aja. Bukan, maksudnya gini. Investor mau bikin beli sekalian. Bu, maaf ya. Kalau investor kan seharusnya Pak Agung. Ya. Saya serahkan ke Pak Agung ya, Bu. Kita itu kan harus berstrategi ya. Maksudnya gini, kemarin itu saya melihat di TV, jadi saya sendiri kan ya takut. Orang yang punya uang itu sendiri itu takut karena bukan masalah dia bisa beli, tapi sekarang dia cenderung konsum makanannya sendiri gitu loh. Terus kan strategi apa yang mau dilakukan? Bukan karena saya punya uang saya bisa beli yang mahal, tapi sekarang itu kita menghadapi orang yang takut untuk beli. Terus kan strateginya apa yang mau dilakukan? Padahal itu kendalanya beda, jadi makanya siapapun. Oke, kita paham untuk pertanyaan Ibu. Tapi untuk segmennya itu sebetulnya itu bukan hanya ke menengah ke atas tuh, tapi kita bisa promo misalnya masuk ke kedinasan. Kedinasan itu kan pasti kalau mereka ada event pasti ada konsumnya. Kita bisa masuk ke lewat event seperti ini. Bu, sama nambahin, kita bisa meyakinkan ke klien bahwa produk kita itu higienis. Jadi tempat kita membuat produk itu bisa dilihat nanti di fotonya itu pun kita lihat di video. Ya, di video kita lihatin tempatnya itu bersih dan higienis. Jadi produk kita benar-benar sehat. Oh iya, betul. Bagaimana dengan mengatakan premium? Padahal orang-orang yang premium biasanya fresh open. Loh Bapak Nwilo, Pak Pia pun seperti itu. Tadi nggak ada jangan omongan sama itu. Terus uniknya di mana nek donat atau uniknya tengahnya di mana? Unik itu loh. Pak, premium itu bahannya Pak, bukan Ya. Tapi harganya kan juga harus premium kan? Iya, kan ada daftarnya. Bagaimana cara memastikan bahwa karya itu enak karena premium? Ya toh kan ujung ini dulu Pak Pia, oh iya. Iya, Pakas. Pak. Makanya dari itu Bapak pesan. Kalau enggak nanti setelah kita produksi nanti Bapak nyicipin gimana hasil karya kita itu yang dinamakan kue premium. Jadi lain dari yang pasaran yang lain. Kapan ya? Semoga ya. Iya. Amin. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup. Sudah. Assalamualaikum. Terima kasih, semoga setelah pemaparan ini kelompok kami mendapatkan calon investor yang sebanyak. Terima kasih.